Suasana mahsyar. Pertama jawabannya wallahu taala a'lam bissawab, karena memang kita belum ke sana. Karena wallahu a'lam itu Allah yang tahu. Maka kita tanyakan kepada Allah, Allah turunkanlah kemudian paparan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Tentang suasana itu diturunkan satu surah. Surah ke-75. Surah Al-Qiyamah. Persiapannya diturunkan surah Al-Waqi'ah. Surah ke-56. Waktu terjadinya diturunkan surah ke-31 ayat 34. Tentang kiamatnya, peristiwanya, persiapannya. Waktunya tidak diketahui, dirahasiakan supaya kita semangat untuk beramal dalam persiapannya. Makanya kalau Nabi ditanya kapan kiamat, Nabi balik tanya persiapan kamu apa ya. Jawaban Nabi, jangan sibuk pikirkan kiamat, sibuk pikirkan amalan dirimu untuk ke situ. Karena kiamat pun dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat untuk beribadah menyambut itu. Dan gak akan ada umat Nabi Muhammad kemudian hidup saat kiamat, gak ada. Semua akan diwafatkan yang soleh-soleh, gak akan mengalami itu, gak akan mengalami. Semua wafat. Maka turun Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguh hanya milik Allah pengetahuan tentang waktu tepatnya terjadi kiamat. Sa'ah. Tuh diksi Al-Quran tuh indah sekali. Kiamat tuh kan di Quran banyak. Malik yaumuddin kiamat. La uqsimu bil yaumil qiyamah yaumul qiyamah. Yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Tapi ketika menunjuk waktu pakai sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sa'ah itu kalau sekarang jam. Di jam itu ada menitnya? Ada detiknya? Ada. Bahkan sampai ke menit detiknya hanya Allah yang tahu. Di sini ada 5 hak prerogatif Allah. 5 yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan even itu malaikat. Makanya di hadis Muslim nomor hadis ke-8, malaikat bertanya pada Nabi, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Anaknya yang dekat dengan Allah, yang tahu. Nah ini ingin menegaskan bahkan saya pun malaikat yang paling dekat dengan Allah nggak tahu kapan terjadinya. Apalagi dukun yang kemudian tiba-tiba ada di bumi. Dan ya, ahli langit pun nggak tahu, masa ahli bumi kemudian tiba-tiba bisa menerawang. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, udah abaikan aja. Ya itu paling gampang, sudah jauhi. Saya di Garut dulu tahun 99, itu menjelang tanggal 9, bulan 9, tahun 99, tersebar isu akan terjadi kiamat. Sebagian ada yang sepi tuh, sepi di pasar Garut tuh, Tarogong sepi apa. Saya bilang kenapa nggak pada beraktivitas, isu kiamat menyebar. Tiba-tiba nggak terjadi, diundur katanya ke tahun 2012. Terjadi pengunduran kiamat, Anda bayangkan. Jadi itu poinnya. Jadi kalau waktu jangan ditanya kapan terjadi, yang penting untuk diketahui adalah persiapan kita apa. Dan paling dahsyat adalah jika terjadi perbuatan-perbuatan yang dengan perbuatan itu tanda-tanda kemudian kiamat itu semakin menuju dekat. Tapi dekat dalam pandangan Allah dengan kita berbeda. Satu hari bagi Allah hitungannya hari, bagi kita kan 1000 tahun, ya kan? Bagi Allah dekat nih. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Bulan telah terbelah, kiamat semakin dekat. Kiamat semakin dekat itu bukan saat Bang Deddy bikin sinetron 15 abad yang lalu itu turun ayat kiamat sudah dekat, itu kalimat Quran. Kiamat sudah dekat 15 abad yang lalu, cuman sudah 15 abad belum kejadian. Karena bagi Allah tuh gampang, tinggal 10 hari lagi, tinggal 7 hari lagi, cuman sehari itu kan ribuan tahun. Jelas ya? Maka jangan dipikirkan waktunya. Tapi Nabi kemudian ditanya oleh malaikat, ma amaratuha, apa tanda-tandanya? Ya, idza talidal amatu rabbataha, jika sudah budak melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal arata, ya, jika seorang budak melahirkan tuannya. Jika engkau melihat seorang penggembala bertelanjang kaki, telanjang dada, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya, budak melahirkan tuannya, itu ada yang menyebutkan suasana sudah mulai terbalik. Halal dianggap haram, haram dianggap halal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang benar dibikin disertasi, dibikin tulisan ilmiah, ya, tiba-tiba dikalahkan oleh yang salah, kan? Yang salah kemudian menyebar, jadi dianggap biasa. Jika sudah maksiat tingkat yang tinggi dianggap biasa, bukan yang rendah. Zina itu min sab'il mubiqat, 7 yang menyebabkan kehancuran, dosanya besar. Zina itu seperti pembunuhan, dosa besar. Makanya kalau ada yang menghalalkan dosa besar dianggap murtad, keluar dari Islam. Jadi harus bertobat, harus bertobat. Makanya kita dorong dengan doa, diarahkan lagi, kan? Mungkin karena ketidaktahuannya, kan? Jadi cara berpikirnya demikian. Saya tidak mengajarkan mencela, saya menjauhi itu. Ya, kita ajarkan dengan perasaan baik, kita doakan, tak ajarin lagi sepanjang dia masih hidup. Jadi kalau ada teman-teman yang diajak oleh orang lain terpengaruhi, kita sepanjang kita hidup, supaya kita saat ditanya oleh Allah, ringan jawaban kita itu aja. Ya, apa pernah ada Nabi mengharapkan umatnya ke neraka?
Tidak, lantas kenapa Anda memvonis dia sebagai ahli neraka? Alih-alih kita vonis, kenapa nggak kita doakan? Allah itu maha kasih, bukan hanya maha menghukum. Rahmat Allah lebih luas daripada hukumannya. Kenapa sekarang banyak sifat hukuman ditampilkan, kasih sayang dihilangkan? Yalah, doakan, share kebaikan, doakan saudari kita, doakan saudara kita, ajak kepada yang baik. Kalau ada berbuat maksiat, sampaikan. Bukan cuma kamu aja yang pernah bermaksiat. Yang lebih buruk daripada kamu pernah ada dan dia tobat. Masa orang jahiliyah tobat, kamu yang bukan jahiliyah nggak tobat? Nggak keren ah. Bagaimana kalau wafat dalam keadaan maksiat? Apa kamu rela ibumu yang sudah mengandungmu melihat anaknya berbuat seperti ini? Kalau kamu kira-kira punya anak, mau nggak kira-kira anakmu berbuat seperti ini? Seperti itu aja. Jadi ketika ada seorang minta izin untuk berzina, boleh nggak saya berzina ya Rasulullah? Ya, kata Nabi, bagaimana kalau kemudian ibumu berbuat seperti itu? Bagaimana kalau ibumu dizinai? Bapakmu dizinai? Oh, jangan ya Rasulullah. Ya, itu yang kamu zinai itu boleh jadi kemudian dia ibu bagi anak-anak orang lain. Jadi, seperti itu cara berpikirnya. Jadi kalau kita selalu mengangkat orang untuk mengarahkan pada kebaikan, maka dakwah ini akan semakin luas diterima dalam kemuliaan dan beban kita pun akan berkurang. Ada saatnya hitam putih itu mesti muncul dalam perkara tauhid. Tauhid itu nggak ada abu-abu, hitam putih. Allah Tuhan, yang lain bukan. Selesai. Tapi fikih itu fleksibel untuk memberikan kemudahan. Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring sulit, bergerak. Bergerak sulit, berkedip kan? Berkedip sulit, disolatkan. Semua ada turunannya. Ya, selesai sampai tuntas. Oke? Jadi waktu tidak ada yang tahu. Suasana disampaikan supaya kita merasakan dahsyatnya itu. Turun surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Quran surah 75. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kata Allah, saya bersumpah kiamat pasti terjadi. Dan saya bersumpah pada saat itu banyak yang menyesal dan mencela dirinya. Lawwamah itu pencela. Mencela, aduh kenapa saya nggak begini, nyesel saya begini. Sama kayak Anda misalnya punya masalah dengan pasangan, Anda marah-marah sama istri. Setelah itu Anda menyesal, ya kenapa saya mesti marah sih? Toh jelaskan, duduk dengan tenang juga bisa. Kenapa saya marah ya, saya menyesal ya Allah. Tapi biasanya pertama setan akan menghambat kita untuk berbicara dulu, ditahan, jadi diam-diaman gitu. Itu begitu tuh caranya. Itu di Quran ada. Dan solusinya juga ada. Dan ada penyesalan setelah itu. Sama ke anak juga begitu. Anak berbuat salah terus kita marah ya. Kamu ini kemarin nggak ngerti mama ya. Tapi setelah itu, ya Allah kok saya marah sih? Ya, kok saya marah sih gitu ya. Nah itu lawamah namanya. Mencela diri pada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Hari kiamat lebih banyak lagi. Kenapa dulu saya nggak sholat? Kenapa dulu saya nggak beriman? Kenapa dulu saya begini? Itu kiamat. Dan itu sudah bukan ranah kita lagi. Kata Allah, kalian yang beriman wafat dulu supaya nggak melihat hiruk pikuk orang. Udah. Biarkan mereka sibuk menyesali dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karena kamu dakwahi nggak mau beriman juga. Diberikan 5 kali sehari petunjuk dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nih Allah nih, syahadatlah. Ayo sholat, ayo beramal. Ini Allah nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa Arabnya, asyhadu an la ilaha illallah. Kan 5 kali kan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sepanjang hidup loh, setiap hari. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Dan lafaz ini kenapa disebut adzan? Apa artinya adzan? Panggilan. Apa artinya panggilan? Adzan. Saya memanggil kamu kemarin, saya mengadzani kamu kemarin. Tidak. Adzan itu panggilan, tapi bukan sekedar panggilan. Adzan itu seakar juga dengan kata udzun, jamaknya adzan, artinya telinga. Kenapa lafaz ini disebut dengan adzan? Karena Allah menjamin lafaz ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang terus akan didengar oleh orang yang masih punya pendengaran di telinganya. 24 jam tidak berhenti. Makanya waktu adzan itu bisa berbeda di setiap tempat. Coba lihat, di sini adzan, nanti setelah saya Bintaro adzan, Tanah Kusir adzan, kan? Jakarta adzan, ke Bekasi adzan, sebelumnya ke Bandung, terus 24 jam. Itu Mesir selesai adzan, Libya adzan, Libya selesai Tunis adzan, Tunis adzan, Maroko adzan. Demikian terus 24 jam diperdengarkan supaya kita nggak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang nggak mau beriman sampai dengan kiamat dalam persepsi kita umat Islam, nanti yang beriman diwafatkan dulu supaya kamu nggak capek lagi melihat hidup pikuk mereka. Kamu istirahat aja nanti sampai saat hisab selesai. Jadi begitu kiamat terjadi, kacau semuanya. Yang sedang disebutkan di surat Abasa itu, ya. Bagaimana seorang yang mengandung tiba-tiba bisa keguguran. Ya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa fasilatihi tuwi, ya, wa man fil ardi jami'a. Semua orang enggak akan ingat, Pak. Kata Al-Qur'an saking dahsyat, jangankan gini ya, maaf. Gempa terjadi. Apa Anda masih bisa ingat dengan teman-teman ini? Demi Allah saya katakan, gempa goyang dikit dah keluar, lari semua. Masing-masing menyelamatkan dirinya. Dalam bahasa Arab sekali gempa disebut zilzal. Kalau digoyang, idza zulzilatil ardu, sekali
Ya, sekali, kalimatnya sekali. Zulzilatil ardu itu artinya goncangannya menghancurkan yang atas, hancur semua ke bawah. Jelas? Tapi kalau disebutkan 2 kali, kalimat keduanya bentuknya bisa verb, kata kerja, atau juga noun, bisa kata benda, bisa fi'il, awas, bisa isim, kata kerja atau kata benda. Fokus. Kalau kata kerja diulang 2 kali. Idza zulzilatil ardu zulzilat. Kalau kata benda untuk menunjukkan suasana hancur semua bendanya pakai kata benda zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau disebutkan 2 kali, itu bukan yang atas hancur ke bawah, tapi yang di bawah naik semua ke atas. Push. Kata Allah, kalau semua orang sudah nggak peduli dan menganggap biasa gempa-gempa dengan skala-skala tinggi yang menghancurkan yang atas hancur ke bawah, sudah nggak peduli dianggap biasa. Udah jadi berita aja, gempa Ambon sekian, gempa Palu sekian, gempa Aceh sekian, gempa sudah biasa. Nanti saya akan datangkan gempa yang tidak biasa yang membuat semua orang baru merasakan apa yang terjadi. Saya naikkan semua yang dibawa ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baru orang berkata, wa qalal insanu malah. Ini ada apa ya? Ada apa ya? Anda ini dikasih gempa biasa aja, yang biasa, itu semua keluar, lari. Bursa efek keluar, yang di pegawai ini keluar, pekerjaan kantor ini keluar semua karena ketakutan. Nanti mau lari kemana? Karena yang di bawah ini diangkat ke atas semua. Saat itu kita sudah nggak ada. Karena orang beriman oleh Allah tuh diistirahatkan. Istirahat dulu aja, biar hancur semua dulu, baru dibangunkan lagi, muncul lagi. Itu surah Qiyamah. Al-Qiyamah, suasananya di Abasa ada. Terus cara berbekalnya, bukalah kemudian surah Al-Waqi'ah. Makanya sering kita diminta baca Al-Waqi'ah. Kan berurut tuh, 55, 56, 57 kan? 55 apa? Ar-Rahman, kan? Nah, jangan dibaca saat pernikahan aja, ya. Saat lamaran baca Ar-Rahman. Sekarang tuh keren, tapi saya senang bagus-bagus sekarang pakai Al-Quran, ya. Sampai ada seorang kiai kedatangan 3 orang, ya, untuk melamar putrinya, cantik, bagus, soleha. 3 orang datang melamar, pertanyaan pertama Quran. Anda siapa namanya? Saya Anas, Pak. Bagus, baca surat Anas. Anas. Ya, bagus katanya. Yang kedua, siapa namanya? Saya Torik, Pak. Ya, baca At-Torik. Baca, bagus ya. Yang kedua belum disuruh udah pucat tuh. Adik siapa namanya? Saya Imron, Pak. Tapi dia pintar. Tapi panggilan sehari-hari kulhu, Pak. Ya Allah, udah sini. Oke, jelas ya Mas Bim ya? Oke, jadi baca surat Al-Waqi'ah untuk berbekal. Wa ashabul yamini wa ashabul yamin. Yang pegang tangan di tangan kanannya saat kiamat itu enak banget, tinggal menikmati surganya. Ada yang pertamanya sabiqun as-sabiqun, yang duluan masuk surga. Tapi mereka golongan sedikit. Jangan diratapi ya sedikit saya nggak masuk. Bukan, masuklah ke dalam golongan sedikit itu. Nanti ditafsir di ayat lain, bagaimana cara masuk ke dalam golongan itu, ditafsir di An-Nisa, Quran surah keempat ayat 69, paling kanan pertengahan. Wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan disertakan dengan golongan sedikit, 4 spesifik, 4 golongan saja. Minan nabiyyina, dengan semua nabi. Jadi ada orang yang tinggal di surga sekomplek dengan semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Enak tuh. Kamu tinggal di mana, akhi? Surga biasa. Tangannya siapa? Ya, depan saya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya, ganteng-ganteng Nabi. Dulu kan ente nonton ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng Nabi. Nabi Yusuf. Kanan saya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang bisa menyatu dengan itu 3 golongan. Ya, siapa dia? Siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Siddiqin itu orang jujur. Yang dimaksud jujur di sini adalah jujur mempraktekkan bimbingan Quran dimanapun dia berada. Anda misalnya aktif di dewan, kata Quran jujur, praktekkan jujur, benar, jaga kebenaran, tawadhu, sabar, praktekkan semuanya. Sampai gak apa-apa, capek itu wajar. Capek itu emang dunia untuk capek. Dunia itu tidur aja capek. Sementara aja. Nanti kalau sudah selesai, tenang kita. Dunia ini capek, sedang tidur dibangunin capek. Nanti kalau sudah selesai, gak akan bisa dibangunin lagi. Bener, memang tempatnya capek, baru tidur, bangun lagi. Ntar kalau udah tugas kita selesai, beres, tinggal nunggu aja akhirnya begitu selesai. Wah enak, gak akan bangun lagi. Kalau udah selesai, dibangunin ya percuma, gak akan bangun. Nah udah istirahat, waktunya tiba. Gak apa-apa, capek dulu aja. Ada waktunya kita tinggal menunun dan mendapatkan apa yang kita telah tenun selama ini. Tenun di dunia dan panen saat kita kembali kepada Allah. Makanya orang-orang baik itu saat meninggal itu ditampakkan pahalanya. Sehingga ya betul,
Nah, jadi saat mendapatkan itu, penampakan pahala, tenang dia, nyaman. Karena nyaman itu udah nggak ingat meninggal. Karena nggak ingat itulah perasaannya tenang, seakan-akan tenang, nggak sadar, udah lepas dari rohnya. Itu ada di Quran, di surah ke 89 ya, di 89 di ayat ke-27 sampai 30. Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang sedang tenang, ya tenang aja, tenang, ngelihat pahalanya, banyak ya Allah, alhamdulillah. Lagi tenang-tenang begini, tiba-tiba tuh diambil ya nyawanya. Selesai. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Cepat pulang ke sini kepada Rabbmu. Aku ridho dengan amalmu, engkau pun akan ridho dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi, engkau masuk dalam golongan hambaku terbatas. Wadkhuli jannati, aku siapkan surga untukmu dari sekarang. Semoga kita diberikan bagiannya insyaallah.